Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini dengan kajian hadis dari Arba'in Imam Nawawi, hadis Arba'in Imam Nawawi. Pada hari ini insyaallah kita akan membicarakan hadis yang ke-15 tentang adab-adab yang luhur ya. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sungguh agung karena di sini ada muara dari adab-adab yang baik ya. Bahkan dikatakan hadis ini merupakan separuh daripada Islam. Sebab hukum-hukum itu jika tidak bertalian dengan kebenaran atau al-haq, tentu bertalian dengan adab. Jadi hukum itu ada yang bertalian dengan kebenaran dan ada pula yang bertalian dengan adab. Dan dalam hal ini hadis ini bertalian dengan jenis yang kedua. Yang dimaksud adalah barang siapa yang imannya utuh dan sempurna, berarti kalau dia masih belum mengerjakan yang demikian ini maka imannya belum sempurna. Berarti ia mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah kalau dia mengerjakan apa yang termasuk dalam hadis ini. Karenanya ia selalu mengatakan yang baik-baik atau memilih diam daripada kejahatan. Hendaklah berkata yang baik atau diam, kemudian melakukan hal yang bermanfaat atau meninggalkan yang merugikan atau mendatangkan mudarat. Hadis Nabi ini menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau memilih diam. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan makna hadis ini adalah jika seseorang itu hendak berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Nah, jadi kalau hendak berpandir itu dipikirkan dahulu ya, kalau apa yang hendak dibicarakan, apakah ini pembicaranya baik ataukah kada menimbulkan pahala atau dosa. Jadi kita itu harus dipikirkan lebih dahulu. Jika nampak bahwa pembicaraan itu menimbulkan mudarat, maka silahkan saja. Atau jika nampak pembicaraan itu tidak menimbulkan mudarat, maka silahkan saja ia berbicara. Artinya kalau tidak ada mudaratnya, paling tidak ya, apalagi kalau baik ya bagus saja bicara. Dan jika terlihat adanya mudarat, jika ia berbicara atau ada kesangsian tentang hal itu, lebih baik ia menahan dirinya. Nah, jadi apabila ada pembicaraan kita itu mengandung mudarat atau ini ragu, nah apakah ada mudarat atau kada, lebih baik kita itu berdiam aja, kada usah berpandir. Sebab kalau berpandir-pandir nanti menimbulkan kesalahan. Nah,
Bahkan disebutkan kan, kalau tidak salah dari Sayyidina Umar, siapa yang banyak bicara banyak salahnya, siapa yang banyak salahnya banyak dosanya, siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih berhak atasnya. Jadi dari kesalahan kita berbicara ini maka bisa membawa kita kepada api neraka atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Muhammad bin Abu Yazid Abu Zaid, imam para penganut mazhab Maliki di Maroko pada zamannya mengatakan seluruh etika atau adab kebaikan itu bercabang dari 4 hadis, yaitu sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nah, jadi ada 4 lah kebaikan dari 4 hadis. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Itu yang pertama. Kita pilih, hendak mepandir, pilih yang baik. Kalaunya kada sanggup, lebih baik berdiam. Kemudian disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna baginya. Nah, orang Islam itu juga jangan mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya ya ditinggalkan saja. Kemudian Nabi juga berwasiat pada hadis yang akan datang nanti juga disebutkan la taghdab. Nah, insyaallah kalau kita membicarakan hadis yang ke 16 itu ada Nabi melarang la taghdab, artinya jangan marah, jangan penyarikan jadi orang tuh. Nah, kalau jadi penyarikan itu kada baik karena marah itu datang dari syaitan. Nah, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi termasuk sempurna iman kita itu kalau kita itu menginginkan seperti apa yang kita inginkan terhadap saudara kita. Kalau kita ingin senang, saudara kita ingin senang. Kalau kita ingin makan enak, saudara pun kita supaya dia makan enak. Nah, kalau kita pengen punya rezeki, kita pun menginginkan saudara kita punya rezeki. Diriwayatkan dari Abu Qasim Al-Qusairi rahimahullah, bahwasanya ia pernah mengatakan diam pada waktunya adalah sifat lelaki, sebagaimana berbicara pada tempatnya merupakan bagian dari sifat yang paling terpuji. Nah, jadi disebutkan diam itu merupakan sifat daripada lelaki dan berbicara itu pada tempatnya adalah terpuji. Kita itu kadang-kadang salah. Berbicara itu yang mestinya kita diam, kita bicara, yang mana kita disuruh bicara, kita diam. Maksudnya kalau kita berbicara kadang kita bicaranya ada yang dusta, ada yang ghibah. Nah, itu salah, lebih baik kita diam. Dan ada pula kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh kita melaksanakan perintah Allah, berbuat yang baik dan mencegah yang buruk. Sementara kita kadang melihat kemungkaran diam. Nah, ini berarti kita salah. Karena kita yang mestinya kita berbicara, kita diam. Sementara ketika disuruh orang diam, kita menggibah. Itulah kita ini manusia. Ia juga mengatakan, aku pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, barang siapa yang diam dari kebenaran maka ia adalah setan bisu. Nah, kita melihat ada kemungkaran, kita melihat misalnya kawan kita ini berbuat salah, tidak sholat, kita diam, tidak mau mengajak, tidak mau menegur, berarti kita ini termasuk setan bisu. Karena kita mestinya kita berkata kepada orang itu supaya kawan kita itu sholat, sementara kita ini ya
enggan segan untuk mengajaknya. Nah, itulah termasuk daripada setan yang bisu. Kita tahu kawan kita salah tapi kita tidak menegurnya, kita diam. Inilah termasuk juga daripada setan yang bisu. Kita tahu kawan kita ini korupsi, kita beranai aja kada mau menegur. Nah, ini juga kan termasuk kesalahan. Kata-kata ini tercantum dalam kitab Hilyatul Ulama, dikutip dari banyak ulama. Sedangkan dalam kitab Hilyatul Aulia disebutkan seyogyanya manusia itu tidak mengeluarkan ucapannya kecuali sesuai kebutuhannya. Sebagaimana pula ia tidak perlu menafkahkan sebagian dari hasil usahanya kecuali sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kita ini kalau bicara itu seperlunya aja, yang baik-baiknya aja, ya lah. Jangan banyak pander, banyak dosa, apalagi dusta atau tidak ada manfaatnya. Artinya kita menyanyiakan umur kita, menyanyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baiknya dibawa baca Quran kah, ya Allah, berzikir, bersolawat, itu lebih bermanfaat daripada kita banyak berpander yang sia-sia. Bukan berarti kita kalau boleh berpander kada juga, karena stres pulang, tapi jangan terlalu banyak berpander nang kada perlu. Kita ini kan memang manusia biasa, perlu refreshing juga, hiburan ya kalau. Nah, kada kawa juga mungkin kita ini langsung berubah ke ada berpander lalu. Nah, tapi kita berusaha sedikit demi sedikit bagaimana kita itu kalau bicara itu kita usahakan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, atau pembicaraan kita itu tidak mengandung sesuatu yang sia-sia. Dikatakan pula, jika kalian ingin tetap terjaga, tentu kalian harus lebih banyak diam daripada banyak bicara. Nah, supaya kita ini terjaga, jangan banyak berpander, sebab kalau banyak bicara itu banyak salahnya. Terjadi permusuhan, orang kadang benci, kehilangan wibawa dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan bicara, apalagi bicaranya dusta, itu menambah dosa kita. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, wa min fiqhir rajuli qillatu kalamihi fima la ya'ni. Di antara ciri kepahaman seseorang adalah sedikit bicaranya dalam hal yang tidak bermakna. Nah, berarti kan kita ya dikurangi. Artinya tuh jangan banyak berpander itu nang kededa. Artinya kalau bisa itu apa yang kita bicarakan itu ada manfaatnya, atau paling tidak kan tidak mengandung sesuatu dosa. Dibolehkan aja berpander, tapi jangan berpander itu hari-hari berpander nang kada ada manfaatnya. Isinya itu hanya sesuatu yang sia-sia. Nah, itu berarti menunjukkan orang itu belum paham tentang agamanya. Sebab kalau orang paham agama, maka dia tidak akan banyak bicara. Bahkan diriwayatkan kan, ada Sayyidina Abu Bakar itu kalau di dalam mulutnya itu diletakkan batu, kalau mau bicara dikeluarkan batunya supaya bisa bicara. Artinya beliau itu menjaga jangan sampai banyak bicara nang kada perlu. Salamatul insan fi hifdzil kalam, artinya keselamatan manusia itu tergantung dia memelihara pembicaraannya. Sudah banyak aja kalau kisah, nah salah-salah pander atau singgung akhirnya terjadi perkelahian, bahkan sampai terjadi pembunuhan karena salah bicara saja. Dan ini yang perlu kita khawatirkan, karena salah pander tadi akhirnya lalu terjadi perkelahian, perselisihan dan pembunuhan. Diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW pernah bersabda,
al-afiyatu fi asrati ajza'i tis'atu minha bis sumti illa an dzikrillahi ta'ala. Afiat atau sehat atau bisa juga keselamatan itu terdapat pada 10 anggota dan 9 diantaranya terdapat pada sikap diam kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini disuruh, artinya yang namanya diam itu mengandung kebaikan dan keselamatan. Tidak salahnya kita diam, kecuali tadi apabila ada kesalahan yang mestinya kita bicara, nah kita harus bicara, jangan juga diam. Sebab kalau kita diam nanti disebutkan sebagai setan yang bisu. Sama dengan setan, kalau kita melihat kemungkaran kadang mau berpander, nah mestinya kan kita menegurnya. Nah, makanya menegur ini juga kalau ada lawan perbuatan, lawan ucapan, kalau ada lawan hati. Nah, itu termasuk selemah-lemah iman. Dikatakan oleh orang bijak, barang siapa yang diam lalu ia selamat adalah seperti orang yang berucap lalu ia memperoleh keuntungan. Jadi orang diam itu memperoleh keuntungan. Kemudian lagi pernah ditanyakan kepada seseorang, kenapa engkau selalu memilih diam? Ia menjawab, sebab saya belum pernah menyesal atas sikap diamku, sedangkan aku telah menyesal berulang-ulang atas ucapanku. Nah, jadi yang namanya diam itu lebih banyak untungnya daripada mudaratnya. Pepatah bahkan mengatakan luka lidah itu seperti luka tangan. Dikatakan pula lidah adalah anjing yang suka menggigit. Jika tidak dikendalikan, ia akan menggigit. Nah, hati-hati kita dengan lidah kita ini, sebab lidah kita ini kadang-kadang suka menyakiti orang lain, baik secara sengaja atau tidak. Bila kita kada bisa menjaga pemandiran kita, perkataan kita, orang lain akan tersakiti. Berarti kita menjolimi orang lain, dan bisa saja orang itu tersinggung, lalu timbul perkelahian tadi, ya kan? Nah, kemudian disebutkan lagi ya, hadis Nabi yang sambungannya ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tentang sabda ini Al-Qadiyat mengatakan makna di sini adalah barang siapa yang berpegang pada syariat Islam, ia juga harus memuliakan tamu dan tetangganya. Juga harus kita muliakan tamu dan tetangga kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta janantu annahu sayurisu." Jibril masih saja memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa ia akan juga menjadi ahli waris. Nah, saking seringnya malaikat Jibril itu memberi wasiat kepada Nabi tentang tetangga, sampai dikira Nabi bahwa yang namanya tetangga itu akan menjadi ahli waris. Hadis ini bersumber dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda, man ada jarahu malakahullahu darah. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, Allah akan menguasakan rumahnya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jamb. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. An-Nisa ayat 36. Jadi kita disuruh berbuat baik baik tetangga yang dekat maupun yang jauh. Al-jar mengandung 4 arti, atau tetangga itu artinya ada 4. Pertama, orang yang tinggal serumah denganmu. Nah, jadi itu termasuk tetangga kita juga, orang yang serumah dengan kita. Artinya yang ada dalam lingkungan rumah kita. Kita harus berbuat baik juga dengan orang rumah. Kemudian
orang yang rumah menempel dengan rumahmu, yang ada di samping rumah kita, nah itu juga adalah termasuk tetangga kita, kita harus berbuat baik. Kemudian yang ketiga, orang yang terletak 40 rumah di sampingmu, orang yang rumahnya 40 buah, baik ke kanan, ke kiri, ke muka, atau ke belakang, nah itu adalah termasuk tetangga kita, jadi kita harus berbuat baik. Yang keempat, orang yang tinggal satu negeri bersamamu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Al-Ahzab ayat 60. Nah, jadi orang dalam satu negeri ini sebenarnya juga termasuk tetangga juga lah dengan kita. Tetangga muslim yang dekat dan merupakan kerabat mempunyai 3 hak. Nah, jadi kalau tetangga kita orang muslim dan dekat dan kerabat itu mempunyai 3 hak. Ya, pertama haknya sebagai keluarga, ya kan? Kemudian kerabat, ya kan? Kemudian dia haknya sebagai tetangga, dan yang ketiga adalah sebagai orang Islam. Nah, itu 3 haknya kalau kita punya tetangga, ada hubungan keluarga dan seagama. Kemudian ada tetangga muslim yang bukan kerabat mempunyai 2 hak. Ada orang muslim, nah haknya sesama muslim 1. Kemudian kalau dia bertetangga dengan kita, berarti dia punya 2 hak. Hak sebagai bertetangga, hak sebagai orang muslim. Dan ada pula muslim yang bukan tetangga atau bukan kerabat mempunyai 1 hak. Nah, orang muslim tetangga kada, kemudian kerabat keluarga kada, tapi dia mempunyai 1 hak karena dia sama-sama sebagai seorang muslim walaupun agak jauh rumahnya kan, dan kita juga ada hubungan keluarga. Nah, itu 1 hak juga. Memberikan jamuan merupakan bagian dari adab-adab Islam serta akhlak para nabi dan orang soleh. Jadi bagus kalau kita punya punya tamu, nanti tamunya datang itu kita jamu, dan disebutkan hak daripada tamu itu adalah selama 3 hari. Nah, jadi kita 3 hari itu ada kewajiban untuk melayani tamu menurut kemampuan kita. Kemudian setelah kita pelajari, maka dalam hadis ini ada beberapa muatan. Pertama, kita disuruh berbicara yang baik. Kalau kita tidak mampu, nah kita pilih diam. Kemudian kita menghormati tetangga kita, ya kan? Kita jaga tetangga kita. Kemudian kita yang ketiga adalah memuliakan tamu. Adapun peraturan fikihnya dalam hadis ini, pertama kita berpikir dahulu sebelum berpander, tuh kita pikirkan betul-betul ya sebelum bicara. Yang kedua, sebaliknya berbicara itu pada tempatnya, artinya kita sesuaikan tempat dan isi pembicaraan kita. Kemudian sebaiknya diam pada waktunya. Kalau kada perlu kita berpander, baik berandai. Kemudian kalau yang keempat, tidak boleh diam dari kebenaran. Kalau ada yang melanggar atau melakukan kemungkaran, kita harus mengucapkan kebenaran, jangan kebenaran didiamkan, nanti jadi setan bisu ya. Kemudian tidak perlu berbicara mengenai hal yang tidak bermakna, jadi kita kurang-kurangilah kalau kita berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian harus memberikan perhatian terhadap tetangga kita. Kalau dia sakit, kita jenguk, ya kan? Kalau dia memerlukan bantuan, kita bantu. Kemudian kita hormati tetangga sekalipun dia itu bukan orang muslim, ya. Kemudian tidak dibenarkan menyakiti tetangga. Kita jaga jangan sampai perkataan kita, perbuatan kita menyakiti tetangga. Kemudian dalam menerima tamu kita harus bermuka manis, senang, sebab tamu itu datang kan membawa rahmat bagi kita. Kalau dia pulang, maka dia akan membawakan ampunan bagi kita. Nah, senang kita dengan kedatangan tamu. Kemudian berbicara yang baik dengan tamu, jangan kasar, sopan santun.
Kemudian kita harus memberikan pelayanan kepada tamu kita dengan baik. Artinya kita jamu menurut kemampuan kita. Kita berikan minum, umpamanya kan makannya atau kue-kuenya. Nah, kita layani dengan tamunya dengan baik. Dan juga bagi tamu pun juga harus menghormati tuan rumah, menjaga adab dalam bertamu. Demikian pembicaraan kita tentang hadis yang ke-15 ini, mengenai hadis lebih baik berkata mengenai hadis bahwa kita disuruh berkata yang baik, atau kalau tidak bisa kita memilih diam. Kemudian kita disuruh menghormati tetangga dan juga menghormati tamu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini terdapat beberapa kehilapan atau kesalahan. Sekali lagi mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.